Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, mari kita melanjutkan kajian utama kita, yaitu masih membaca kitab Sahih Bukhari. Pada bagian Kitabul Haid, silakan Suhail baca. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahidi wa kayfa taghtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattabi'u biha athara ad-dam. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة بالمسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يحيى هو يحيى بن موسى البلخي ثقة. وقال الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القارئ على شرح صحيح البخاري كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن يحيى غير منسوب فهو يحيى بن موسى البلخي. منصور ابن صفية هو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت. Al-Imam pada bab 13 memberikan judul babu ya. Dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahidi. Bab wanita menggosok. Yang dimaksud menggosok di sini adalah di sini bilang nafsaha, maksudnya rambutnya. Idza tatahharat, apabila ia membersihkan diri, yakni mandi, minal mahid, dari haid. Wa kaifa taqtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan. Dan bagaimana cara ia mandi haid dan mengambil firsatan semacam pembalut ya, mumassakatan yang telah diberi minyak wangi-wangian. Fatattabi'u biha athar ad-dam. Lalu ia menggosok dengannya farjinya. Athar ad-dam yang dimaksud adalah farji. Karena dari situlah keluar darah haid. Athar ad-dam, darah, yakni dari farjinya. Yang dimaksud adalah pertama, wajib bagi wanita haid ketika mandi haid melepas sanggulnya. Apabila ia rambutnya panjang, disanggul, dilepas. Kemudian ia menggosok-gosoknya. Itu makna dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi. Gosok, dibersihkan, syadid begitu.
Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Muslim. Ya, ini menjadi adat atau kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari apabila ada hadis yang beliau tidak bawakan di kitab sahihnya, mungkin karena tidak sesuai dengan persyaratan beliau, maka beliau mengisyaratkan tetap memakai hadis itu. Beliau mengisyaratkan di dalam babnya. Hadis yang beliau bawakan tidak diterangkan tentang menggosok rambut, tidak. Tapi bagian kedua dari bab masuk ke dalam hadis ini. Wa kaifa taqtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan, itu masuk ke dalam hadis yang beliau bawakan, yaitu hadis ke-314. Kan bab 13 ini terbagi dua. Bagian pertama menjelaskan zahirnya. Wajib bagi wanita ketika mandi haid menggosok rambutnya. Benar-benar gosok. Dan membuka sanggulnya apabila rambutnya disanggul. Tetapi tidak ada di dalam hadis yang beliau bawakan. Nomor 314. Beliau mengisyaratkan ada pada riwayat lain. Ini luasnya itla'nya Al-Imam rahmatullahi alaihi. Yaitu salah satu riwayat dari Al-Imam Muslim. Al-Hafidh membawakannya. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura. Ini kalimat fatuhsinu tuhura, ya, benar-benar mandi yang cakap, yang bagus. Thumma tasubbu ala ra'siha. Nah, ini dia syahid di sini. Kemudian ia menuangkan air ke kepalanya, fatadlukuhu dalkan syadidan. Lalu ia menggosok-gosoknya hatta tabluga syu'una ra'siha, sehingga sampai ke pangkal-pangkal rambutnya. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma', kemudian ia menuangkan air lagi. Thumma ta'khudhu firsatan, dan seterusnya. Kemudian dia mengambil firsah, ya, di pembalut ada wangi-wangian, ia menggosok athar dam, yakni farjinya. Kalau sekarang sudah ada sabun, ada sampo dan lain. Ya. Nah, ini dia. Asy-syahid fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Ini tidak ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tapi Al-Imam mengisyaratkannya, dan ada dalam riwayat Al-Imam Muslim. Al-Hafidh menjelaskan mengapa Al-Imam tidak meriwayatkan hadis ini, karena hadis ini dari riwayat Ibrahim bin Muhajir, dan rawi ini tidak masuk dalam persyaratan Bukhari, tapi masuk dalam persyaratan Muslim. Lagi-lagi kita mendapati bahwa ilmu hadis itu ilmunya para mujtahid. Imam Muslim berijtihad, masuk. Imam Bukhari berijtihad, tidak masuk. Ada kalanya sebagian rawi yang masuk dalam Bukhari, Muslim tidak memasukkannya. Semuanya ijtihad. Para mujtahidlah yang masuk ke dalamnya. Ini. Bukhari tidak memasukkan Ibrahim bin Muhajir.
sesuai dengan syarat yang beliau syaratkan kitab sahihnya ini, maka beliau tidak membawakan riwayat itu. Tapi beliau mengisyaratkannya, ada. Dan beliau membawakan hadis juga yang menunjukkan ke sana. Apalagi nanti pada hadis ke 316, 317 ya. Nah, ini dijelaskan. Nah, begitulah. Ya. Hadis ini dari jalan Mansur bin Safiyah. Safiyah itu ibunya, jadi dia disandarkan kepada ibunya karena ma'rufnya seperti itu. Ya, ma'rufnya seperti itu. An ummihi, umminya adalah Safiyah itu. Ya. Dia binti Syaibah bin Uthman bin Abi Talha al-Abdari. Ya. Nusiba ilaiha li syuhratiha, dinasabkan kepada ibunya, disandarkan, nasabnya tetap kepada ayahnya, tapi masyhurnya sudah masyhur demikian, ya, sudah masyhur seperti itu. An Aisyah, dari Aisyah, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi, bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mandinya dari haid, yakni mengenai mandi haid. Fa'amaraha, lalu beliau memerintahkan wanita itu, kaifa taqtasilu, bagaimana cara mandi haid itu? Qala, beliau bersabda, khudhi firsatan min miskin, ambillah firsah, yakni pembalut dari misik yang telah diberi minyak wangi, misik. Fatatahari biha, engkau bersihkan itu. Tidak disebut oleh Nabi SAW farjinya. Ya. Fatatahari biha, tapi itu sudah mafhum. Qalat, wanita itu bertanya, kaifa atatahharu biha, bagaimana saya mencucinya? Qala, maka Nabi SAW malu, lalu beliau berkata, tatahhari biha, cuci itu, gitu. Cuci itu, maksudnya farjinya. Qalat, wanita itu tambah tidak paham, kaifa, bagaimana? Sampai Nabi SAW mengucapkan subhanallah, gitu. Tatahari, bersihin, gitu. Menunjukkan orang yang tidak paham tidak dikenakan hukum sampai paham. Gitu. Nah, ini hujahnya. Wanita ini nggak paham-paham, dijelaskan tidak paham-paham. Yang dimaksud bersihkan itu apa? Gimana? Sampai Nabi subhanallah, ta'ajub. Nah, disukai kita kalau ta'ajub dan hal-hal yang seperti ini, ya bertahlil, bertakbir, bertasbih, subhanallah. Dalam riwayat yang lain kejadian sahabat, Allahu Akbar, gitu. Dan Nabi SAW, la ilaha illallah. Begitulah. Ya. Aisyah yang ada di situ paham. Ini cerdasnya Ummul Mukminin. Tapi semuanya ini semua mafhum bagi wanita. Fajtabaztuha ilayya. Lalu aku tarik wanita itu kepadaku, sini. Fakultu, maka aku bicara kepadanya. Tatabba'i biha atharad dam. Kamu bersihkan itu, yakni bekas darah di mana itu farjimu. Paham wanita itu. Paham wanita itu. Ya. Berarti dari bab ini kita mengetahui cara mandi bagi wanita haid. Mandi biasa, ya, tidak seperti mandi janabah, berbeda.
tetapi ia harus menuangkan air ke kepalanya dan menggosok sampai ke pangkal rambutnya. Maksudnya terkena air semuanya. Ada perselisihan ulama mengenai wajibkah bagi wanita yang menyanggul rambutnya dibuka sanggulnya ketika mandi haid. Kalau mandi janabah jelas ada hadisnya, tidak perlu dibuka. Cukup tuangkan 3 kali. Tapi ini mandi haid. Zahirnya pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama yang sepaham dengannya, ya mengatakan bahwa wajib sanggulnya dibuka, wajib sanggulnya dibuka, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib, itu tidak wajib tetapi sunnah. Ada pembahasan mengenai riwayat hadis yang nanti akan kita bahas. Di hadis nomor 317 nanti, ya. Kemudian yang kedua, setelah rambutnya dicuci dengan benar, diselah-selahi, ya, lalu farjinya kasih wangi-wangian, ya, supaya hilang bau dari darah tersebut. Ini makna wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattabi'u biha athar ad-dam. Dan sabda Nabi, khudhi firsatan min miskin. Misik itu minyak wangi, ya. Fatatahhari biha. Engkau bersihkan itu. Maksudnya athar ad-dam, tempat keluarnya darah itu farji. Tetapi Nabi SAW tidak berbicara langsung kepada wanita itu farjinya, tidak. Terus. Babu ghusl al-mahidi. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي 3. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم هو مسلم بن إبراهيم الأزدي أبو عمرو البصري ثقة مأمون. Ini jalan yang lain dari hadis Aisyah yang sebelumnya. Dan di sini ada tambahan riwayat, tambahan lafaz, bahwa wanita yang bertanya itu minal ansar, dari kaum Ansar. Dan umumnya wanita Ansar itu dia tidak pernah malu dalam menanyakan hal-hal agama yang berkaitan yang orang malu mengucapkannya, mengatakannya. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum memuji wanita Ansar yang malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya. Ya, kaifa aktasilu minal mahid? Qala, beliau bersabda, khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai 3.
Fatawaddai di sini, wudu di sini maknanya secara lughah, bersihkan. Kau ambil firsatan mumassakatan, tadi firsatan mumassakatan, yakni diberi wangi-wangian untuk membersihkan darah, tempat keluar darah haid agar hilang baunya. Fatawaddai salasan, engkau bersihkan itu 3 kali. Ini ada tambahan salasan. Thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam malu, yakni menjelaskan langsung. Fa'arada biwajhihi, lalu beliau berpaling, ya, tidak melihat dengan wajahnya. Au qala, atau beliau bersabda, tawaddai biha. Riwayat sebelumnya wanita itu mengulang, bertanya lagi, mengulang, bertanya lagi. Sampai fa'akhadtuha, Aisyah mengatakan, lalu aku pegang dia, ya, fajazabtuha, aku tarik dia, yakni kepadaku sini, gitu. Ya, pegang, bawa sini, gitu. Fa'akhbartuha, lalu aku memberitahukan kepadanya, bima yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maui, apa yang Nabi sabdakan itu. Karena beliau malu menjelaskan langsung apa dijelaskan oleh Aisyah. Sesama perempuan tentu tidak malu. Itu gitu. Ya, itu ya. Terus Babu imtishatil mar'ati 'inda ghusliha min al-mahid. Terus حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الحدية فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. موسى بن إسماعيل هو التبذاكي. إبراهيم هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المداني ثقة حجة. باب امتشات المرأة عند غسلها من المحيض. Bab wanita menyisiri rambutnya ketika mandinya dari haid, yakni ketika mandi haid. Berarti menunjukkan bahwa kalau ada rambut yang rontok atau apa itu tidak mengapa. Ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis mengenai haji. Ketika Aisyah haid dalam melaksanakan Hajjatul Wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Urwah, itu Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah, anna Aisyah qalat, bahwa Aisyah pernah menjelaskan, menerangkan kepadaku kisahnya tentang Hajjatul Wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat. Beliau mengatakan, ahlaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Hajjatil Wada. Aku ihlal yakni ihram. Ya, raf'us saut,
meninggikan suara, mengeraskan suara. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Itu ihlal, itu masuknya ke dalam peribadatan haji atau umrah. Aku ihlal, yakni ihram bersama Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada'. Fakuntu mimman tamatta'a wa lam yasukil hajjah. Dan aku termasuk dari orang yang ihram untuk umrah dahulu, haji tamattu. Jadi labbaik Allahumma umratan. Dan Aisyah tidak membawa hadyu, hewan untuk dikurbankan. Faza'amat, Aisyah mengatakan, annaha hadat wa lam tadhur hatta dakhalat lailatu Arafah. Hatta dakhalat lailatu Arafah. Aisyah menceritakan kepadaku, kata Urwah bin Zubair, bahwa ia haid dalam pelaksanaan itu setelah ihram, haid, dan tidak bersih sampai masuk malam Arafah, yakni hari Arafah, malam hari raya. Faqalat, maka Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW. Jadi Aisyah bercerita kepada Urwah, karena Urwah kan tidak mengalami kejadian itu. Dia tabi'in. Aisyah mengatakan, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadhihi lailatu Arafah. Wahai Rasulullah, ini malam Arafah. Wa innama kuntu tamatta'tu bi umratin. Sedangkan aku ihram untuk umrah. Yani hajiku haji tamattu'. Umrah dulu, kemudian baru haji. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, unqudi ra'saki wamtashiti wa amsiki an umratik. Uraikan, lepaskan sanggul rambutmu. Wamtashiti, dan sisirlah rambutmu. Wa amsiki, dan tahanlah an umratik, dari umrahmu, yakni batalkan umrahmu, yakni mandilah engkau sekarang, yakni mandi ihram untuk haji. Berarti haji Aisyah adalah haji qiran, haji qiran. Falamma qadaitul hajja, maka tatkala aku telah menyelesaikan haji, amara Abdurrahman lailatal hasbati fa'amarani minat tan'im makana umrati allati nasaktu. Tatkala aku telah selesai haji, Aisyah sampai pada hari Arafah belum suci. Ketika masuk hari raya tanggal 10 Zulhijjah, dia baru bersih, beliau baru bersih dari haid. Berarti mandinya pertama bukan mandi haid, tetapi mandi ihram untuk haji. Mandi ihram untuk haji. Dan itu sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Oleh karena itu Al-Hafidh di sini Al-Imam memakai dalilul khitab. Yani dalilul khitab min babil aula. Li'annahu idza jaza laha al-imtishad fi ghuslil ihram wa huwa mandubun kana jawazuhu li ghuslil mahid wa huwa wajibun aula. Itu dalilul khitab min babil aula. Jadi kawan-kawan yang belajar ilmu usul tentu
mengetahui dan paham. Ya. Nah, kejadian pada Aisyah ini dapat dipakai atau menjadi sebuah hukum bagi wanita haid ketika melaksanakan ibadah haji. Apabila ia haid sebelum ihram, maka dia tetap ihram, melakukan segala perbuatan ibadah haji kecuali tawaf di Ka'bah dan dengan sendirinya sa'i dan juga solat tentunya. Ya. Itu. Apabila ia haid setelah ihram pun demikian sama. Dia menunggu sampai bersih. Seperti Aisyah. Sampai pada hari Arafah belum juga bersih. Sampai malamnya belum bersih. Paginya baru bersih. Maka Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk membatalkan umrahnya dan menjadikan hajinya adalah haji qiran. Haji dan umrah digabung. Ya, beliau memerintahkan untuk mandi, yakni mandi pertama Aisyah adalah mandi ihram. Mandi pertama adalah mandi ihram. Faqtasiri thumma ahalli bil hajj. Ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Riwayat Al-Imam Muslim. Juga tidak ada di Bukhari karena sebagian rawinya tidak dipakai oleh Bukhari. Mandilah. Ini perintah mandi ihram untuk haji. Kemudian tahallul, kemudian ihlallah, ihramlah untuk haji. Ya. Yani labbaik Allahumma hajjan. Selesai menunaikan ibadah haji, maka Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman, yakni abang kakak dari Aisyah, pada malam hasbati, yakni malam orang pulang dari Nafar, berangkat dari Mina. Ya, sini dijelaskan. Wa huwa al-makan alladhi nazaluhu ba'da an-nafri min Mina. Jadi berada di Kharij Makkah, di luar untuk keluar ke Makkah. Satu tempat yang mereka singgah sesudah berangkat dari Mina, pulang dari Mina. Ini nafar awal atau tsani, nafar tsani ini. Keluar menuju Mekah. Di situ ada satu tempat namanya Hasbah. Ya, namanya Hasbah. Itu pada malam Hasbah, maka Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah SAW menemani Aisyah sebagai mahramnya untuk umrah. Padahal sudah cukup. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, hajimu itu, tawafmu dan sa'imu sudah cukup dari umrahmu. Tetapi untuk menyenangkan Aisyah, karena Aisyah merasa kurang, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar memerintahkan Abdurrahman untuk menemaninya. Ini menunjukkan wanita harus ada mahramnya. Fa'amarani minat tan'im, dan Abdurrahman menemani adiknya untuk ihram dari tan'im. Ya, ihram dari tan'im. Ini nanti diperjelas lagi di hadis 316. Sekarang hadis 317 bab 16, silakan. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأحل بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. عبيد بن إسماعيل القرشي الحباري ثقة. أبو أسامة الكوفي هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت. Bab Al-Imam di bab ke-16 memberikan judul Babun naqdil mar'ati sya'raha. Nah, ini yang tadi kita bahas di bab 13. Bab 13 tadi ya. Kita isyaratkan di situ ya. Ini dibahas di sini, diberikan bab khusus oleh Al-Imam, bab wanita menguraikan, melepas sanggulnya apabila rambutnya disanggul. Inda ghuslil mahid, ketika mandi dari haid. Berselisih apakah wajib atau tidak. Ini dia perselisihannya ya. Al-Hafidh mengatakan wa zahirul hadis al-wujub. Zahir lahiriahnya hadis menunjukkan akan kewajibannya. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari, dan yang sebelumnya ada Hasan Basri, ada Taus ya, bahwa dalam mandi haid wanita harus mengurai rambutnya apabila dia mengepangnya atau menyanggulnya, dilepas, dicuci sebenar-benarnya di selah-selah rambutnya, kecuali mandi janabah boleh tidak dilepas, cukup diguyur sebagaimana telah kita bahas 3 kali. Ini juga yang menjadi pendapatnya atau mazhabnya Imam Ahmad. Tetapi ashabnya yang sepaham dengan Imam Ahmad ya, tidak mengatakan wajib, bahkan mengatakan mustahab, disukai. Nah, ini dia kalau kita pengen tahu mazhab Syafi'i itu apa, jangan lihat di Syafi'iyahnya, tapi langsung kepada Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ini apa? Kadang-kadang beda, ini beda. Imam Ahmad mengatakan wajib, sebagian mazhabnya mengatakan tidak wajib. Beda. Jadi yang sebenar-benar pendapat Imam Ahmad atau mazhab Imam Ahmad wajib. Wajib. Berarti harus dilihat. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara pendapat imam, misalnya Imam Syafi'i, bagaimana dengan orang-orang yang mengikutinya? Kadang-kadang beda. Lihat dari bacaannya untuk, kalau kita ingin mengetahui mazhab atau pendapat kumpulan ijtihad dari Al-Imam Asy-Syafi'i, maka merujuk kepada kitab atau nukilan-nukilan yang sahih oleh para ulama, pembesar ulama'nya yang menukil kepada kita bahwa ini yang pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i.
Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah di sini dinukil oleh Al-Hafidh, wala a'lamu ahadan qala biwujubihi fihi ma. Aku tidak mengetahui seseorang maksudnya ulama yang mengatakan wajib pada keduanya, yakni wajib pada mandi janabah dan wajib pada mandi haid bagi perempuan mengurai, melepas rambutnya. Ini beda lagi. Itu ya. Ini padahal Imam Ibnu Qudamah itu pemuka dari mazhab Imam Ahmad. Tapi dia kitabnya berdasarkan dalil dan diterangkan juga pendapat para ulama lainnya. Para ulama lainnya. Gitu. Ya. Imam Ahmad mempunyai pendapat bukan hanya 2. Sekarang dia berpendapat begini, nanti lain, pendapat lagi. Kadang-kadang sampai 3, sampai 4. Kurang lebih dari itu. Oleh karena itu, ada sebuah kitab, saya lupa judulnya. Dulu ada sebagian bacaan saya di perpustakaan. Seorang ulama menulis sebuah kitab besar sekali berjilid, khusus mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Ahmad yang berselisih beragam itu. Menunjukkan bahwa mereka berijtihad. Karena itu tidak diperintah kita mengikuti mazhab tertentu. Sama sekali. Antum lihat saja sini. Nah ini lagi, ini baru kita bicara Imam Ahmad ini di pendapat yang lain ya lain lagi berbeda lagi dari para ulama yang lainnya. Ya. Bahkan di Al-Hafidh menjelaskan bahwa jumhur tidak mengatakan tidak wajib. Mereka berdasarkan hadis Ummu Salamah. Qultu, aku bertanya, yakni bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Afa anquduhu li guslil janabah. Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang ashuddu dhafra ra'si, banyak tebal rambutnya ya, disanggul kalau tebal rambutnya, diikat rambutnya karena panjang atau tebal, diikat, disanggul rambutnya. Afa anquduhu, apakah aku lepas rambutku ini ketika mandi janabah? Ini istri beliau ya, Ummu Salamah. Qala, maka beliau bersabda, la, tidak. Nah, ini mandi janabah. Bagaimana dengan mandi haid? Ini riwayat Imam Muslim. Bukhari tidak meriwayatkannya. Tapi dalam salah satu riwayat Imam Muslim ada lafaz lil haidati wal janabah. Bagi wanita haid dan janabah. Untuk haid dan janabah. Ada lafaz keselip masuk ke situ. Lafaz inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Karena umumnya riwayat Muslim tidak ada lafaz haid, hanya ada lafaz janabah. Paham sampai di situ? Paham ya? Imam Bukhari tidak meriwayatkannya hadis ini. Yani ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, saya seorang perempuan yang menyanggul rambut karena rambutnya panjang, tebal. Ya. Apakah ketika mandi janabah saya melepaskannya? Dijawab oleh Nabi SAW, la, tidak, enggak perlu. Dia perlu dilepas, cukup aja dituang 3 kali.
sepakat tentang mandi janabah. Sekarang bagaimana kalau mandi haid? Kalau mandi haid bagaimana? Nah, umumnya riwayat itu tentang janabah. Tetapi sebagian rawi meriwayatkan ada lafal haid. Nah, ini yang digugat oleh sebagian ulama. Sebagian ulama, bahkan di sini dikatakan jumhur menerimanya. Ada lafaz ini. Sebagian ulama seperti Bukhari dan lain-lain tidak menerimanya. Karena umumnya lafaz itu datang janabah, bukan haid. Pertama. Yang kedua, hadis yang sebelumnya yang saya bacakan kepada antum, riwayat Muslim dari jalan Ibrahim bin Muhajir. Fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Maka engkau menggosoknya dengan sungguh-sungguh sehingga masuk ke selah atau pangkal rambutnya. Ini kan jelas rambutnya diurai, rambutnya dilepas. Karena tidak mungkin akan masuk digosok benar-benar kalau disanggul. Dua hal itulah yang ditolak oleh sebagian ulama, lafaz haidnya. Sehingga mereka membedakan antara mandi janabah, ini sepakat seluruh ulama, tidak perlu dilepas sanggulnya. Kalau mau dilepas ya boleh. Ini diberi keringanan untuk tidak dilepas. Sedangkan mandi haid, mereka berselisih. Sebagian ulama, yang kita lihat ini zahirnya hadis, bagaimana dikatakan Al-Hafidh, menjelaskan kewajibannya. Al-Bukhari memegang hadis ini bersama sebagian ulama yang lain, termasuk Al-Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad sendiri. Adapun pengikutnya tidak. Sebagiannya barangkali. Ya. Sebagian ulama mengatakan mandi haid pun diberi keringanan untuk tidak dibuka berdasarkan lafaz lil haidati wal janabati. Nah, lafaz inilah yang menjadi masalah. Ya. Sehingga mereka membawa perintah itu dengan perintah sunat, istihbab, untuk menjamak di antara dua riwayat tersebut. Nah, itu yang beredar di dunia Islam di antara para ulama, para mujtahid, hanya karena ada lafaz lil haidati ini. Sebagian menolaknya, ya, sebagian menerimanya. Al-Imam membawakan hadis Aisyah dengan beberapa jalannya, ya, dari Urwah bin Zubair. Sekarang anaknya yang meriwayatkan, yaitu Hisham an abihi Urwah an Aisyah qalat kharajna, kami keluar, muwafina li hilali dzil hijjah. Muwafina itu artinya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ay muqarabina li istihlalihi, muqaribina li istihlalihi lianna khurujahu li khamsi layalin. Bakin ini saya salah tulis kali ini. Muqaribina, yakni muwafina maknanya
dekat dengan hilal Dzulhijjah. Dekat dengan hilal Dzulhijjah. Karena mereka keluar kira-kira tanggal berapa? 25 atau 24 Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah tinggal 5 hari lagi. Rasulullah SAW bersama para sahabat melaksanakan Hajjatul Wada keluar dari Madinah. Jadi tanggal berapa kira-kira antara 24 dan 25. Karena bulan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Yakni bulan Qamariyah. Ya. Berarti kalau 29 hari beliau keluar dari Madinah tanggal 24. Karena 5 hari lagi selesai bulan Dzulqa'dah. Karena itu Aisyah mengatakan, kharajna muwafina, dekat. Muqaribin li istihlalihi. Dekat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan 5 hari. Bulan Dzulqa'dah tinggal 5 hari lagi. Pada hari Sabtu, beliau bersama para sahabat keluar ke Mekah untuk menunaikan haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil." Barang siapa yang ingin ihlal dengan umrah, yakni hajinya tamattu, umrah terlebih dahulu, kemudian baru haji, maka hendaklah dia ihlal. Fa inni laula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin. Karena sungguh kalau seandainya aku tidak membawa hadyu, niscaya aku akan ihlal umrah tamattu. Karena Nabi SAW sudah membawa hadyu, sudah disiapkan hadyunya, hewan kurbannya. Karena itu beliau ihlalnya kiran, haji dengan umrah digabung. Fa ahalla ba'dhum bi umratin wa ahalla ba'dhum bi hajjin wa kuntu ana mimman ahalla bi umratin. Sebagian dari sahabat ihlal untuk umrah, ini yang terbanyak. Sebagian mereka ihlal untuk haji, dan aku termasuk orang yang ihlal untuk umrah. Fa'adrakani yaumu Arafah wa ana haidun. Maka aku mendapati, yakni sampai pada hari Arafah, aku masih haid. Fasyakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengadu. Jadi menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau bersabda, da'i, tinggalkanlah olehmu umrataki, umrahmu. Batalkan umrahnya. Wanqudi ra'saki, uraikan rambutmu. Wamtashiti wa ahilli bihajjin. Sisirlah rambutmu dan ihlallah untuk haji. Ihlallah untuk haji. Fafa'altu, kata Aisyah, aku pun melaksanakannya. Hatta idza kana lailatul hasbati arsala ma'i akhi Abdurrahman ibn Abi Bakrin fa kharajtu ila at-Tan'im fa ahlaltu bi umratin makana umrati. Sehingga apabila datang pada malam hasbah, beliau mengutus mengutus bersamaku untuk umrah saudaraku, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakrin, agar aku keluar bersama akhi, saudara laki-lakiku, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakrin. Fakharajtu ila Tan'im. Ini pentingnya mahram bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, sampai Nabi SAW
merintahkan Abdurrahman, abang dari Aisyah, untuk menemani adiknya umrah, istri beliau umrah dari Tan'im. Soal hadis ini, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa boleh adanya pengulangan umrah. Ini tidak benar. Karena yang melaksanakan ini hanya Aisyah saja. Nabi SAW ini khususan untuk Aisyah. Karena Nabi SAW ingin menyenangkan Aisyah. Karena ia mengeluh semua pulang. Istri-istri beliau pulang dengan haji dan umrah. Masa saya haji saja, umrah tidak gitu. Maka untuk menyenangkan hatinya Rasulullah merintahkan abangnya Abdurrahman untuk menemani. Karena itu enggak ada sahabat yang melakukan seperti Aisyah ini. Paling-paling kalaupun mau melaksanakan ini, kejadiannya harus sama dengan Aisyah. Dia haid. Tetapi Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwa tawafmu dan sudah sa'imu sudah mencukupimu dari umrah. Karena menunjukkan bahwa haji Aisyah haji umrah, haji qiran, gabungan antara haji dengan umrah. Begitu juga wanita haid ketika melaksanakan ibadah haji dan sudah masuk hari Arafah, dia belum bersih dari haid, maka segera dia batalkan ihramnya, umrahnya, dan dia mandi ihram untuk haji. Dia mandi ihram untuk haji. Maka sambil menunggu dia bersih, setelah bersih maka dia tawaf ifadah, kemudian dia sa'i, dan itu sudah mencukupi dia dengan umrahnya. Adapun melontar jamrah itu boleh ketika haid. Yang tidak boleh adalah tawaf di Ka'bah, yang dengan sendirinya sa'i, karena sa'i itu setelah tawaf. Tidak mungkin sa'i kemudian tawaf. Ya. Silakan Syekh. Babun mukhallafatin wa ghairi mukhallaqah. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Terus. Haddatsana Musaddad قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحيم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. Al-Imam memberikan judul bab dari ayat Al-Quran. Surat Al-Hajj. Ayat 5. Ayat ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengingkari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Rabbuna menegakkan hujjah yang amat menakjubkan dan tidak mungkin dapat dibantah. Baik, kita lihat. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hai manusia, jika kamu masih tetap berada di dalam keraguan mengenai hari kebangkitan,
orang-orang yang mati akan dihidupkan lagi nanti. Kamu masih tetap ragu, maka untuk memberikan keyakinan, Rabbuna berdalil, berhujjah yang tidak terbantahkan. Karena asal manusia tidak ada. Kemudian Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya. Ini urutan ciptaannya. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah, hai manusia. Yakni bapak manusia dari tanah, Adam. Thumma min nutfatin. Kemudian dari nutfah. Setetes, titik. Yakni air mani. Thumma min alaqatin. Kemudian dari alaqah. Darah yang tergantung, biasa diterjemahkan segumpal darah. Thumma min mudghatin. Kemudian dari mudghah, segumpal daging yang tidak bertulang. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Yang tercipta dan yang tidak tercipta, yang jadi dan tidak jadi, ada kalanya keguguran. Lafaz inilah yang dibawakan oleh Al-Imam, karena beliau akan menjelaskan satu masalah yang juga ramai di kalangan para ulama, yaitu apakah wanita yang hamil dapat haid atau tidak. Itu dia permasalahan. Kalau darah yang keluar dari wanita hamil itu, apakah darah haid atau tidak? Bagi mereka yang mengatakan bahwa darah wanita hamil tidak mungkin akan haid, maka darah yang keluar bukan darah haid tetapi darah kotor. Darah nifasnya nanti setelah melahirkan. Nah, ini mazhabnya Bukhari dan lain-lain. Kita lihat lagi ini. Begitulah, berarti mazhab itu kumpulan ijtihad ulama dari penelitian mereka dari dalil Alkitab dan Sunnah. Ini keguguran. Ada yang jadi manusia, Allah katakan ada yang tidak jadi. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kamu. Wa nukirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma. Dan kami tetapkan, teguhkan di dalam rahim itu apa yang kami mau. Sampai waktu tertentu, kemudian keluar jadi manusia. Thumma nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai anak-anak yang tidak tahu menahu, bayi. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kamu mencapai dewasa, kuat dari lemah ketika lahir. Wa minkum may yutawaffa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum tua, masih muda wafat. Wa minkum, dan di antara kamu may yuraddu ila adzalil umur. Ada yang dikembalikan kepada serendah-rendah umur, yakni tua renta sampai pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Agar ia tidak mengetahui sesudah ia mengetahui sesuatu. Sesudah tahu jadi tidak tahu. Orang-orang tua kita yang sudah pikun, tadinya tahu, sekarang tidak tahu. Wa taral arda hamidatan, dan kau lihat bumi itu kering, kerontang. Tidak ada tumbuhan.
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. Maka tatkala kami turunkan di atasnya, di atas bumi itu hujan, seperti sekarang hujan, ihtazzat, taharrakat, bergerak bumi itu, tumbuh, warabat wa ambatat, dia tumbuh dan menumbuhkan min kulli zawjin bahij, dari segala tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan yang sangat bahij, sangat indah dilihat. Tanaman, buah-buahan, macam-macam, warna-warni, indah sekali ciptaan Allah. Perhatikan, ini dalil akliyah. Di dalam dalil-dalil naqliyah terdapat dalil-dalil akliyah. Yang orang dapat berfikir, Rabbuna yang menciptakan semua dari tidak ada, sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini panjang. Ya. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Ini ada yang jadi manusia, ada yang tidak jadi manusia. Keguguran biasanya. Ini bab yang diberikan Al-Imam. Maksud dari bab ini adalah tadi, apakah wanita hamil itu dapat haid atau tidak? Hujjah para ulama yang mengatakan bahwa wanita hamil itu tidak haid, tidak dapat haid, tidak mungkin haid, itu adalah ayat tadi, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, kemudian dibawakan hadis ini. Ada Al-Imam, yaitu dari hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla." Antum lihat itu. Oh, malah bengong. Ngantuk? Enggak. Kalau ngantuk cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla wakala birrahim, mewakilkan dirahim, malakan, seorang malaikat. Yaqul, malaikat itu berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, nutfatun." Ini nutfah. Nutfah. Ya. Ketika nutfah itu antara nutfah laki dengan nutfah perempuan, ya, mau dikemanakan? Apakah jadi atau tidak? Nanti sebagaimana firman Allah, "Nuqirru fil arham wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma." Kami tempatkan di rahim, itu nutfah. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui ini? Kalau bukan wahyu dari Allah. Orang yang hidup 15 abad yang lalu, ilmu pengetahuan belum ada. Yang baru disingkap pada abad 20 dan 21. Dari mana beliau tahu ini? Nukirru, ditetapkan di dalam rahim itu. Apa yang kami mau dari masyiatullah. Ada kalanya jadi, ada kalanya tidak. Umumnya ada yang 9 bulan, 8 bulan. Ya, ya Rabbi, nutfah, ini nutfah. Kemudian berjalan 40 hari. Nutfah itu. Berkata lagi malaikat, "Ya Rabbi, alaqah." Ini alaqah. Berjalan lagi 40 hari. "Ya Rabbi, mudghah." Tidak dalam satu masa malaikat itu berkata, "Ya Rabbi nutfah, Ya Rabbi alaqah, Ya Rabbi mudghah." Tidak. Kan susunan ayat itu tadi. Kami ciptakan kamu dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. 120 hari berjalan itu.
Ketika masuk nutfah itu, malaikat berkata, "Ya Rabbi, nutfah, ini nutfah." Malaikat tanya Allah, apa yang mau diinikan? Jadi manusia atau tidak? Ditempatkan nanti di rahim bagaimana? Berjalan mulus, jadi atau tidak jadi keguguran. 40 hari berselang berkata lagi malaikat, "Ya Rabbi, alaqah." Ini alaqah. Segumpal darah. Berjalan lagi 40 hari ke depan, berarti 120 hari. Ya Rabbi, mudghah. Ini mudghah. Mudghah itu segumpal daging yang tidak ada tulang. Nah, berjalan 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kedua sebagai alaqah, mulai terjadi bentukan. Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Nah, ini saya bahas mengenai perempuan yang keguguran di kitab Menanti Buah Hati dengan panjang lebar, ada beberapa permasalahan. Kapan dia nifas, kapan dia tidak nifas. Ya. Sebaiknya antum mengetahui, punya istri, mengetahui yang punya istri harus mengetahui kapan istrinya nifas, kapan tidak, dan seterusnya. Itu. Antum bisa baca dari saya atau dari kitab para penulis lainnya. Ya. Nah, terus 40 hari, 90 hari itu biasanya berbentuk dia. Bentuk. Sampai puncaknya 120 hari. Ya. Maka, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ. Maka apabila Allah hendak menetapkan menciptakannya, jadi manusia, malaikat itu berkata lagi, ditiupkan ruh. Berarti ditiupkan ruh itu 120 hari ke atas, ya 121 dan seterusnya. Saya juga bahas di kitab itu. Maka malaikat berkata, "Adzakarun am untha?" Jadi anak laki atau anak perempuan? Syaqiyun am sa'idun? Jadi orang celaka atau orang yang berbahagia? Famar rizku, apa rezekinya? Wal ajalu, dan ajalnya. Fayuktabu fi batni ummihi. Maka dicatatlah itu. Setelah 120 hari itu. Ditiupkan ruh. Apabila Allah menghendaki jadi manusia. Tiupkan ruh. Laki atau perempuan dan seterusnya. Dicatat rezekinya. Kemudian ajalnya jadi orang celaka atau orang berbahagia. Tidak ada yang tahu. Gaib. Karena itu takdir, saya sering ulang-ulang di majelis ini. Dahulu membuat semangat para sahabat. Untuk apa? Beramal. Karena Nabi SAW bersabda apa? I'malu, beramallah. Masing-masing akan dimudahkan oleh Allah jalannya kemana. Beramal mereka. Karena tidak ada yang tahu. Kita syaqiyun atau sa'idun. Karena ketika kita lahir nggak ada cap di sini. Syaqiyun, baru kita putus asa. Sa'idun, udah nggak usah beramal, sa'id sudah. Itu. Nggak ada. Tidak ada yang tahu, gaib. Lihat pemahaman para sahabat, fikih mereka. Cerdas. Begitu Nabi SAW katakan, "I'malu, beramallah kamu." Nah, ada yang tanya. Yang tanya teman sekali dengan tanya. Kalau sudah ditentukan, buat apa kita beramal? Kata Nabi, "I'malu." Masing-masing akan dimudahkan kemana arahnya. Paham sahabat. Bahwa ini gaib. Nggak ada yang tahu. Ini syaqiyun, sa'idun, tidak ada yang tahu. Maka takdir membuat mereka bersemangat. Karena tahulah mereka bahwa mereka harus mengarungi takdir itu. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari ketentuan Rabbul Alamin. Hatta sehelai daun.
Mereka berjalan dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Ya. Ini perselisihan yang berkepanjangan. Bukhari jelas madhabnya, pendapatnya berdasarkan zahir hadis dan hadis yang lain yang menjelaskan bahwa wanita hamil tidak berhaid. Dan ini yang menjadi pendapat Bukhari dan umumnya para ulama Kufiyun. Para ulama ahli Kufa itu, Kufa seperti Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu orang Kufiyin. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad dan Abu Thawr. Abu Thawr ini dari sahabatnya Imam Syafi'i. Ini beda dengan Syafi'i. Ibnul Munzir. Ibnul Munzir juga sahabatnya, orang yang sepaham dengan Syafi'i gitu. Dan segolongan. Wa ilaihi dhahaba Syafi'i fil qadim. Dan ini mazhabnya Syafi'i, pendapatnya Syafi'i pada pendapat yang lama. Sedangkan waqala fil jadid, di pendapatnya yang baru, innaha tahidu, bahwa wanita hamil itu dapat haid. Kita lihat Syafi'i di qaul qadimnya, mazhabnya yang lama, pendapat ijtihad sama dengan para ulama lainnya, bahwa wanita yang sedang hamil tidak mungkin haid. Kalau ada darah yang keluar, maka itu darah kotor saja. Mungkin haid. Sedangkan pendapat barunya ketika beliau hijrah ke Mesir, berubah lagi. Itu menunjukkan apa? Mazhab itu ijtihad, kumpulan ijtihad ulama. Tidak wajib, tidak diharuskan, bahkan tidak disunatkan kita untuk mengikutinya. Yang kita ikuti apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para peneliti melihat dari akwal pendapat-pendapat seluruh ulama dengan tidak menentukannya. Begitu. Para pelajar bukan belajar satu mazhab. Kehilangan dalil banyak. Dan banyak menyelisihi dalil. Kalau antum menentukan satu mazhab, satu pendapat untuk diikuti, antum akan kehilangan dalil banyak. Sekarang mau ikuti pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i ini yang di jadid, yang di qadim berbeda, terjadi perubahan. Ya. Kemudian yang di ulama yang mengatakan bahwa wanita hamil itu dapat haid, juga Imam Ishaq, sahabatnya Imam Ahmad, ini beda. Imam Malik ada dua riwayat, bahkan dari Imam Malik. Ada dua riwayat yang mengatakan tidak, mengatakan iya. Maka terjadilah perselisihan. Maka para peneliti melihat mana yang lebih kuat, lebih dekat kepada nas, dalil. Itu yang diikuti. Ya. Saya pribadi mengatakan bahwa wanita hamil tidak berhaid karena berdasarkan dalil ini. Ada dalil. Yang kedua, dalil yang lebih tegas lagi. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang mendapat tawanan-tawanan perang perempuan, dan itu jadi hamba sahaya dan boleh disenggamahi. Maka beliau bersabda, yang gadis tidak boleh langsung disetubuhi sampai datang haidnya. Sampai datang haidnya, satu kali haid. Untuk apa? Istibra, agar bersih. Apakah dia hamil atau tidak? Kalau hamil pasti kan tidak haid. Ini menunjukkan kuat sekali dalil bahwa perempuan hamil itu tidak
haid. Karena apa artinya sabda Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, yang gadis jangan disetubuhi, yang tidak punya suami maksudnya, walaupun dia janda, jangan disetubuhi sampai datang 1 kali haid. Untuk apa? Untuk istibra. Istibra artinya untuk melihat dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil ya tidak boleh disetubuhi. Karena itu harus datang haid. Menunjukkan bahwa wanita hamil tidak haid. Nah, itu sekuat-kuat dalil. Bahkan diakui oleh Al-Hafidh. Sekuat-kuat dalil adalah itu. Dari mazhab yang mengatakan bahwa wanita haid tidak hamil. Tetapi Al-Hafidh dia berpaham lain. Itu. Nah, ini mazhab lebih kuat karena berdasarkan dalil. Ya, bahwa wanita hamil itu tidak berhaid. Dan perselisihan itu berkepanjangan di antara para ulama kita. Sampai di sini ikhwan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.